kalau kita mau cerdas, kita harus tahu bahwa kehidupan itu bukan untuk hari ini aja. Berarti uang itu dibutuhkan juga di masa yang akan datang, ya kan? Kalau dibutuhkan di masa yang akan datang, maka kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. That's why harus, kalau misalnya gaji suaminya dikasih ke istrinya semua nih, ya, sebagai ibu rumah tangga dan juga menteri keuangan, harus bisa kelolanya gimana pun sisihin sedikit untuk punya dana darurat. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia pastinya ya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini dan di segmen Talk with Expert bareng dengan Olivia Louis, Financial Life CNBC Indonesia. Hai Kak Olive. Halo. Kak Maria apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Dan ini seiring dengan kita memperingati hari Ibu Kartini tanggal 21 April kemarin, walaupun udah lewat ya, tapi kita ingin banget menyajikan satu topik diskusi yang female banget, yang perempuan banget, yang mewakili kita banget ya. Mewakili kita banget, pas banget ngomongin cewek-cewek bareng cewek-cewek di sini ya. Kita ngomongin soal perempuan cerdas finansial tuh kayak udah jadi judul yang sering banget mungkin ya kita dengar banyak lah event-event soal Hari Perempuan, pasti ngomonginnya soal perempuan dan cerdas finansial. Tapi tahu nggak sih, mungkin Kak Olive sadar atau tidak gitu ya, atau mungkin Sobat Cuan juga kadang-kadang suka ngerasa kalau perempuan itu dikorelasikannya dengan uang itu pasti ada semacam konotasi yang negatif. Ya, yang kadang-kadang muncul dan negatif. Misalnya nih, kalau kemudian perempuan misal terlalu picky dan perhitungan, bilang, perhitungan banget sih, misal pelit banget sih gitu. Atau misalnya yang terlalu kayak depend banget gitu ya soal keuangan. Terus kemudian dibilang bahwa matre banget gitu ya. High maintenance banget sih. Bener kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti kaum pria di luar sana soal bagaimana kita mengkomunikasikan soal keuangan. Tapi kita ngomongin soal cerdas finansial sebagai perempuan deh nih. Harusnya kayak gimana sih? Kalau menurutku sebagai perempuan, cerdas finansial itu ketika seorang perempuan tuh bisa menentukan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Itu aja sih, sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Berarti dia tahu apa yang akan dia lakukan besok, bulan depan, tahun depan gitu ya. 10 tahun lagi dia tahu yang berhubungan dengan planning keuangan ya. Kita tuh kayak gini loh. Perempuan itu biasanya kita umur menikah umur berapa sih kalau 25 kalau zaman dulu kita. Kalau zaman sekarang 30 up ya. Iya, 30 up. Iya. Kalau zaman dulu 25 belum nikah tuh kayak aduh. Kenapa ya belum nikah? Ya gue nikahnya 30 up juga sih. Tapi maksudnya dulu itu kan bayangin dong ya, perempuan ini dia itu masa kecilnya, hidupnya, perjuangannya, struggle in life-nya tuh kayak mungkin taruhlah 25 tahun atau sekarang 30 tahun. Setelah itu dia komit terhadap pernikahan. Nah, biasanya nih urusan-urusan finansial akan berubah setelah itu gitu ya. Nah, kita pengen ajak teman-teman perempuan Sobat Cuan itu untuk tahu misalnya apa yang harusnya terjadi gitu. Karena kan suka kayak gini loh, perempuan tuh sekarang kayak distigmakan kayak ini banyak, ada beberapa konten kemarin gue lihat kayak kencan pertama first date. Iya. First date terus split bill atau gitu enggak. ya. No ya. Salah nggak sih kalau gue tuh kesel banget kalau cowok tuh ngajak split bill. Gue saking keselnya sampai gue nangis. Terserah lo pada mau bilang gue lebay, kayak lo pada mau bilang kayak kenapa emang kalau split bill, gue nggak peduli. Pun cowok-cowok mau ngehujat gue di komen pun gue sama sekali nggak peduli. What do you think about that? Menurut Kak Olive? Kalau menurutku depends ya. Tapi memang kalau di Indonesia itu udah budayanya kalau cowok yang ngajakin first date itu harus dia yang bayarin. Itu jadi faktor penilaian juga ibaratnya nih. Berikutnya si ceweknya mau ngedate lagi atau enggak gitu ya kan. Ibaratnya lagi di screeningnya di situ. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, mungkin kita nggak perlu minta kayak semuanya dibayarin, tapi misalnya nih pas first date pergi nonton, ya kita punya inisiatif untuk kalau cowoknya misalnya beli tiket nonton, kita beli cemilannya gitu. Jadi kayak
menanggung dengan porsi masing-masing gitu ya. Jadi istilahnya sebagai perempuan yang gak duduk manis doang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kerja gitu, ya ada kontribusinya di sana. Karena kalau misalnya aku menanggapi konten yang itu gitu ya, split bill, aku gak pernah masalah gitu. Karena aku kerja. Bahkan nih kalau misal belum jadi pacar, aku gak pernah mau dijemput di rumah, ketemuannya langsung di tempatnya. Terus kemudian kalau misalnya lo udah beliin tiket, ya udah gue beliin yang lain gitu ya. Jadi gak masalah buat gue untuk melakukan split bill atau bayar masing-masing bahkan apa yang gue beli gitu ya. Ini aku jadi ke flashback. Memang kayak gitu tuh kadang tergantung sama budaya pertemanan juga, circle juga gitu, sama kebiasaan. Karena dulu juga waktu aku masih pacaran sama suami nih Kak Maria, aku juga melihatnya kan aku ada di circle yang kalau misalnya pergi sama cowok tuh cowok harus bayarin. Kalau bisa misalnya pergi nih ajak teman-teman ya, cowok yang cover semua gitu, cover pengeluaran teman-teman ceweknya juga, misalnya kita pergi nongkrong dan lain-lain. Tapi pas aku ketemu suamiku yang sekarang, dulu pas zaman kita masih pacaran ya, pas udah nikah sih totally different. Aku melihat dia dan teman-temannya itu juga demikian. Mereka nggak ada yang pernah memusingkan harus split bill atau harus ceweknya dulu yang cover atau cowoknya dulu yang cover, karena mereka semua berpenghasilan dan mereka ngerasa sama-sama punya duit, ya nggak apa-apa kalau misalnya sekarang misalnya gue yang bayar snacknya, misalnya pacar gue yang bayar, atau misalnya gantian gitu. Itu cerdas finansial nggak menurut kau? Kalau kayak gitu sih menurutku ya tergantung dari kesepakatan masing-masing sih gitu kan. Ibaratnya ya, kita tuh di Indonesia ya, di dunia inilah tingkat kemapanannya kan juga beda-beda. Nggak mungkin dong kita paksain gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kalau memang kita merasa ingin mencari yang bisa cover kita semua, berarti kan kita harus cari orang yang bisa memenuhi itu. Tapi kalau kita memutuskan untuk pacaran sama orang yang misalnya kita tahu secara income aja mungkin nggak terlalu besar, terus dia juga masih menanggung banyak keluarganya, ya nggak apa-apa dong untuk bergantian. Cerdas finansial atau tidak, kalau menurutku bayar split bill itu juga termasuk cerdas finansial. Yes, setuju banget sih, Gri. Karena kayak di dalam insight of pilihan atau keputusan kita terhadap keuangan kita tuh ada responsibility gitu loh. Betul. Ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab ke siapa-siapa, ke diri kita pribadi gitu. Bahwa gue udah membeli sesuatu untuk diri gue gitu ya. Dan melakukan sesuatu misal treat untuk diri gue sendiri, ya udah gitu, gue tanggung jawab terhadap itu gitu. Nah, sejauh mana sebenarnya level cerdas finansial yang harus dimiliki oleh perempuan? Tadi kan sesimpel Kak Olive bilang katanya dia tuh tahu dia mau lakuin dalam short term, medium sampai dengan long term. Tapi sekapasitas apa? Kadang banyak banget perempuan yang kemudian shock. Dia mungkin tadinya kerja jadi nggak kerja. Itu kan biasanya ada shock terapi tuh. Bingung kan? Tadinya menghasilkan jadi nggak menghasilkan. Atau misalnya tadinya menghasilkan sedikit, terus kemudian jadi kelola double income misalnya setelah menikah. Itu kan juga sesuatu yang harus ada kemampuan tersendiri gitu ya. Ini gimana sih kalau menurut Kak Olive? Oke, kalau menurutku ada tingkatannya. Yang pertama, kalau misalnya mereka tentu yang ketika sudah menikah nggak punya income, tapi income-nya dari suami semua, berarti kan harus bisa mengelola apa yang suami hasilkan, ya kan? Kalau udah kayak gini ya berarti untuk sisi cerdasnya adalah tahu si suami penghasilannya berapa dan berapa pengeluaran per bulan untuk rumah tangga dan berapa yang harus disisihin untuk misalnya dana pendidikan anak atau sampai pensiun. Kalau misalnya dua-duanya double income, gimana cerdasnya itu bisa balik lagi dengan tanggung jawab masing-masing. Ketika dua-duanya bekerja atau punya penghasilan, dua-duanya sama-sama berbisnis, ngobrol harus berani speak up. Kita sebagai perempuan sama suami, kira-kira nih nanti pembagiannya untuk keuangan keluarga tuh seperti apa? Apakah meski dua-duanya memiliki penghasilan, suami semua yang take over atau bertanggung jawab dengan keputusan keuangan, atau misalnya 50-50 dengan sudah dibagi, suami misalnya bayar sekolah anak, listrik bla bla, terus misalnya si istri yang bayar KPR kayak gitu kan, atau seperti apa, misalnya suami yang fokusnya untuk kebutuhan masa sekarang, si istri uangnya sebenarnya nggak dibutuhin, tapi istrinya misalnya punya inisiatif untuk ya udah berarti uangku dipakai
untuk nabung jangka panjang aja dan juga untuk keperluan aku sendiri gitu. Itu harus di-decide secara terbuka gitu gak sih? Menurutku iya dong. Jadi harus bener-bener dua pihak duduk bareng. Terus oke nih gue gak ada income nih, income-nya dari lo semua. Jadi gue harus bisa mengatur gitu ya. Kalau kurang, kalau misalnya tiba-tiba kurang, kalau gue minta lagi jangan marah gitu kan. Karena kadang-kadang suka ada case-case udah dikasih semua masih kurang gitu kan. Bahwa sebenarnya kan yang ngatur adalah si ibu ini ya. Nah, terus ada juga kayak gini nih Kak Olive. Ini juga gak tahu nih dari in your opinion seperti apa. Kalau kamu nyuruh perempuan kamu berhenti bekerja, berarti apalagi dia dulunya bekerja, kamu harus kasih nominal yang dia dapatkan dulu ketika dia kerja. Oke. Menurut kamu? Kalau menurut aku enggak sih. Maksudnya kalau angkanya harus exact yang dulu dia dapetin ketika bekerja, menurut aku enggak. Tapi untuk memenuhi kebutuhannya iya. Oke. Karena kan gini ya, misalnya kita kerja nih, misalnya kita ngasilin 20 juta, tapi kan belum tentu 20 jutanya semua dipakai untuk kebutuhan. Bisa aja masih banyak sisa dong. Ya kan? Kalau misalnya si calon suaminya mampu untuk cover semua gaji, boleh. Tapi kalau enggak kan harus ada discuss lagi nih. Harus ada negosiasi lagi nih. Oh ternyata sebenarnya kebutuhannya itu setiap bulan katakan cuma 15 juta. And then itulah yang harus di cover. Ya. Kebutuhan itu kan sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri. Misalnya si istrinya ini ternyata calon istrinya juga punya tanggungan. Katakanlah dia senior generation. Itu kenapa harus diobrolin sebelum terjadi pernikahan. Kamu minta nih aku jadi ibu rumah tangga yang dimana kamu tahu misalnya aku menanggung mamahku. Berarti kamu sudah tahu kalau aku berhenti bekerja, income gue hilang nih, sekian juta nih, tapi gitu ya kan? Masih ada tanggungan mama kan nggak mungkin gak jadi nanggung orang tua. And then gimana? Gitu kan? Dan pasti si prianya juga kalau misalnya memaksa untuk si istrinya berhenti bekerja, dia sudah harus tahu dong konsekuensinya. Bahwa ada tanggungan lain di belakangnya. At the end nanti di situ discuss. Kalau misalnya si suami nggak setuju, ya pada akhirnya ya udah deh nggak apa-apa kamu kerja aja. Gitu. Ada level yang paling berat sebenarnya ketika harus kayak mendipres gitu bagi perempuan yang menghasilkan itu untuk tidak kemudian menghasilkan. Itu ada level gaya hidup yang kayak harus diturunin secara drastis kan. Kalau misalnya nggak ada kompensasi nih. Betul. Makanya kadang kita juga suka mikir kompensasinya apa. Kompensasinya tuh bukan sebenarnya uang yang kemudian secara jumlah sama gitu ya, tapi kompensasinya oh ya udah gue cover lo untuk maintaining lo personal gitu loh, karena memang itu kayak jauh banget ya untuk khususnya untuk perempuan yang bekerja. Nah kalau untuk perempuan yang tidak bekerja nih yang benar-benar nggak ngerti, ini harus mulainya dari mana sih supaya kita bisa punya penyusunan atau bisa cerdas finansial? Karena cerdas finansial tuh nggak usah cerdas deh gitu ya, tapi kayak mampu untuk mengatur finansial gitu. Itu udah kayak is enough gitu. Kalau menurutku mulai aja dulu dari gimana cara ngatur uang belanja bulanan ke pasar. Kira-kira selama ini udah oke belum? Udah tepat sasaran belum? Yang kedua mulai mengatur jajan anak. Ya kan? Karena aku sering lihat di sekitaranku ya Kak ya, termasuk juga keluarga-keluarga dan juga saudara-saudara gitu ya, yang mereka tuh sebenarnya menurutku income-nya nggak terlalu besar, tapi uang jajan anaknya sehari bisa 50.000. I think ini udah kayak dari habit. Berarti kan habitnya yang harus dirubah dari hal yang kecil-kecil. Oke? Yang ketiga adalah kalau kita mau cerdas, kita harus tahu bahwa kehidupan itu bukan untuk hari ini aja. Berarti uang itu dibutuhkan juga di masa yang akan datang, ya kan? Kalau dibutuhkan di masa yang akan datang, maka kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. That's why harus kalau misalnya gaji suaminya dikasih ke istrinya semua nih, ya sebagai ibu rumah tangga dan juga menteri keuangan, harus bisa kelolanya gimana pun sisihin sedikit untuk punya dana darurat. Oke. Selanjutnya kalau misalnya memungkinkan nih dari rumah, cobalah untuk mencari income tambahan. Zaman sekarang kan banyak ya pekerjaan yang bisa dari rumah, bisa jadi content creator, dropshipper, dan lain-lain. Cerdas finansial tuh road to mandiri finansial nggak sih? Menurutku iya. Perempuan yang sudah menikah pun juga fine ya untuk mandiri as a finansial ya. Kalau kita ngomongin mandiri finansial itu kan artinya untuk siapapun, gak cuma perempuan, tapi juga untuk siapapun itu
Artinya kan ketika kita sudah memiliki income yang bisa kita bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan senjata tanpa kita harus bergantung dengan orang lain. Berarti kalau perempuan yang mandiri finansial artinya udah punya income sendiri tanpa harus bergantung sama suami atau sama orang tua. Tapi aku kurang setuju kalau misalnya mentang-mentang udah mandiri finansial, suaminya jadi lepas tanggung jawab. Iya. Kayak udah bisa nih kayak ya. Biar gimana kan tetap ya namanya, apalagi kalau sudah berubah tangga, yang jadi tanggung jawab suami harus menjadi tanggung jawab suami. Istri itu ibaratnya kita membantu. Ya kan, membantu misalnya kalau ada kekurangan atau ada loop di sana. Contohnya misalnya tadi pagi tuh aku ngelihat data Kak Maria, jadi tentang kelas ekonomi di Indonesia di tahun 2023 itu ternyata angkanya tuh cukup mengejutkan. Jadi kelas menengah Indonesia dan juga kelas upper middle class-nya itu turun. Turunnya kemana? Ke kelas aku lihat datanya dulu ya di sini, aspiring middle class. Jadi aspiring middle class ini tambah banyak. Jadi aspiring middle class mereka bukan yang kelas miskin, tapi juga nggak aman secara ekonomi, gitu. Jadi aspiring middle classnya ini tambah banyak. Ya kenapa di 2023 bisa tambah banyak? Ya karena kita tahu inflasi, suku bunga naik, belum lagi kita belum 100% pulih dari COVID-19 2020. Maka disinilah peran dari si istri bisa membantu suami. Bener nggak Kak? Kalau tadinya sebelum tahun 2020 mungkin ketika suami itu punya penghasilan sendiri, dia bisa nih mengcover semua kebutuhan dari keluarga. Tapi after tahun 2020 ketika mungkin keadaan ekonomi semakin solid, ibaratnya gaji naik sih 10%, tapi harga barang atau harga bahan baku naiknya lebih dari 10% gitu kan. Nah kalau misalnya si istrinya punya penghasilan atau dia bisa mencari tambahan dari rumah, maka bisa membantu menutupi kekurangan ini. Ibaratnya tadinya kalau suaminya udah gak punya yang bisa disisihin lagi untuk investasi atau nyiapin dana darurat karena si istrinya punya penghasilan, jadi bisa untuk sisihin dana darurat dan juga investasi gitu. Hebat sih itu sih, makanya perempuan-perempuan cerdas finansial yang akhirnya menuju ke mandiri finansial tuh hebat banget, karena memang ada banyak keputusan-keputusan simple kayak misalnya kalau udah punya anak, pengen ngelesin anak ini itu. Terus kayak ngelihat budgetnya udah terbatas dari suami, kalau punya uang sendiri tuh kayak enggak, masih bisa gitu. Kayak kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis gitu ya. Karena kita punya budget atau kita punya keuangan yang kita kelola gitu secara mandiri, atau mungkin yang bisa kita dapatkan dari penghasilan kita sendiri. Dan bukan hanya untuk anak kan Kak Maria, sebenarnya untuk ke keluarga kita sendiri pun juga ibarat kalau kita ngelihatnya sekarang lagi agak susah gitu ya, misalnya zamannya, terus kita juga misalnya lagi jaga-jaga penghasilan suami gitu ya nabung ya segala macam, terus tiba-tiba ada keluarga minta bantu gitu. Kalau kita punya uang sendiri gitu sebagai perempuan, ibaratnya kita masih bisa kan bantu keluarga gitu, entah itu keluarga kita sendiri atau keluarga suami yang kita bantu. Cadangannya masih ada lah gitu. Ya. Bahayanya kalau seandainya perempuan tuh nggak mandiri finansial apa sih? Ya, yang worst case ya, yang tidak cerdas dan tidak mandiri finansial Yang worst case yang pernah aku lihat dan maksudnya kejadiannya juga sama orang-orang terdekatku adalah ketika mereka akhirnya nggak bisa memutuskan di dalam kehidupan rumah tangganya. Contoh, punya pasangan yang abusive, like cheating, tapi dia nggak punya, karena lo depend on keuangannya sama dia gitu ya. Nggak mandiri secara finansial, atau mungkin dia dikasih suaminya mungkin sebelumnya banyak, tapi karena dia nggak punya kecerdasan finansial sama dia habis-habisin, bisa dikelola, dia habis-habisin akhirnya nggak punya tabungan. Ketika dihadapi pada situasi yang tidak mengenakan untuk dia dan anak-anaknya, dia nggak bisa ambil keputusan untuk pisah. Ya sih, karena betul. Terlalu bergantung sama pasangannya. Dan kadang Kak, mohon maaf ya, memang ada tipikal cowok-cowok yang ingin pasangannya terus bergantung sama dia 100%. Bukan berarti kita sebagai wanita gak boleh bergantung sama suami ya, tapi kan ada takarannya gitu. Menurutku pasangan yang baik itu adalah yang mereka tuh support mimpinya kita
passionnya kita gitu kan. Jadi ibaratnya meski mereka juga bertanggung jawab terhadap finansial kita, pasti mereka nggak akan ngerasa tersaingi kalau pasangannya itu punya penghasilan sendiri. Tapi yang aku lihat di circleku memang ada pria-pria kan, teman-temanku yang cewek-cewek gitu ya, aku perhatiin yang mereka nggak suka gitu kalau ngelihat istrinya tuh punya uang bukan dari dia. Kayak merasa justru tersaingi gitu ya. Ada rasa khawatir dong, nanti kalau misalnya gue begini begitu dia gampang nih perginya gitu. Iya sih bener ya, kalau di saat lagi krisis moment terus kayak udah gak tahan lagi tapi gak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena terlalu bergantung ya. Kayak teman aku juga ada sih kasus yang kayak gitu nih, Sobat Cuan. Jadi justru dia malah terlenakan dengan kondisi dia saat ini. Suaminya saking super baiknya sampai dia tuh gak ngerti ngapa-ngapain bisnis. Suaminya jalanin bisnis dan running ya udah gitu, dia sampai gak ngerti, sampai dia ngomong sama suaminya kalau mau meninggal bilang-bilang ya. Sampai oh my god, karena dia sama sekali tidak tahu dia harus ngapain. Kenapa gak bikin asuransi jiwa? Iya, maksudnya istilahnya mungkin udah ada ya, tapi jujur banget dia tuh sampai datang ke aku dan bilang, aku nggak tahu apa-apa. Nih harus mulai gimana, investasi atau apa. Waktu itu dia cerita ke situ karena benar-benar nggak tahu. Jadi kayak princess kayaknya, benar-benar kayak queen banget gitu. Yang kalau minta uang ke suaminya itu kayak dikasih semuanya. Bahkan untuk hal-hal yang gak masuk akal ya menurut gue, kayak dia pengen sedot lemak gitu dibayarin sama suaminya. Jadi kan itu kayak uang suaminya ada untuk sedot lemak kan, berarti wow. Tapi akhirnya dia muncul kekhawatiran itu, ternyata kok gue gak ngerti apa-apa terhadap keuangan rumah tangga ini gitu. Nanti kalau misalnya suami gue gak ada nih gimana? At least meninggal misalnya. Ya kan, karena kalau gak diambil Tuhan, diambil sama setan kan, jin. Itu kan lebih ngeri lagi gitu. Oke, dia sampai akhirnya ngobrol sama aku apa yang harus gue lakukan gitu. Jadi kayak posisi dia tuh kayak anak gitu, jadinya ke suaminya tuh kayak posisi kayak anak kecil yang minta ke bapaknya ya. Tapi memang selalu diturutin apapun gitu ya, sampai sedot lemak itu titik paling menurut gue kayak mungkin gue kayak. Tapi sebenarnya suaminya suportif kan, I mean kayak tidak menghalangi dia kalau dia misalnya punya usaha atau. Nah itu mungkin dia juga nggak ngerti bagaimana mau berusaha dan apa yang harus dia lakukan, karena menurut aku dia tuh sebenarnya ya udah berada di posisi nyaman. Kalau tadi Kak Olive bilang situasinya struggle in the crisis life gitu ya, misalnya abusive atau apa, ini dalam kondisi yang sangat nyaman. Ternyata lumayan membahayakan juga kalau kita nggak ngerti soal keuangan. Kalau kita nggak cerdas finansial dan nggak paham gitu, dan kita posisinya enak tuh justru malah kayak bahaya. Ini aku jadi kayak soalnya ada cerita temanku yang kebetulan orangnya aku kenal juga gitu. Ya maksudnya dia punya suami kaya lah, punya pabrik gede gitu. Di hidup yang enak, hampir setiap malam nongkrong di klub, traktirin orang-orang. Ya pokoknya mereka ada masalah akhirnya. Sebelumnya gak pernah ada masalah, dan suaminya gak pernah abusive, gak pernah selingkuh dan lain-lain ya. Maksudnya dia di kehidupan yang nyaman. Belakangan lagi ada masalah dan harus pisah. Dia gak punya tabungan. Even 100 juta aja gak punya. Dan gak punya apa-apa. Maksudnya kayak aset selama menikah yang atas nama dia gitu atau apa enggak? Terus aku sampai kaget, aku sampai bingung karena aku maksudnya tahu lah suaminya punya pabrik gede gitu kan. Tabungan 100 juta aja enggak punya. Ya pelik ya ternyata Sobat Cuannya. Kenapa kok perempuan itu kalau di side aku emang bener-bener harus ngerti banget soal keuangan, harus cerdas secara finansial dan mandiri secara finansial, bahkan mencapai level itu karena kayak dari kecil aku selalu dikasih tahu bahwa jangan pernah bergantung hidup kamu sama siapapun gitu. Jadi gunakan kekuatan dan source diri kamu sendiri untuk mencapai apa yang mau kamu capai gitu. Karena kalau kita kayak kuat kemampuan kita, cerdas secara finansial dan kita mampu mengatur gitu ya, itu biasanya suara kita lebih didengar. Betul. Bener ya sih? Iya kan? Jadi kita berpendapat, kita punya opini itu akan jauh lebih didengar gitu. Dan kelangsungan kehidupan kalian juga akan jauh lebih berjalan baik-baik aja gitu. Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Thank you ya Sobat Cuan udah dengerin obrolan dan ocehan kita berdua gitu ya. Mudah-mudahan jadi insight dan inspirasi. Jangan lupa dengerin konten-konten kita di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan ya. Maria sama Olive pamit. Bye-bye.